Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Indro Jonathan Sihaan dengan NIM 42123011064 dari kelas Mekatronika semester 6C pagi. Sekarang saya akan membuat video simulasi untuk praktikum sekuensial dan interlock mata kuliah DCS. Langsung saja kita buka. Pertama-tama sesuai modulnya kita buat dulu untuk di function blocknya di DR003 berupa function block ST16 dinamai ST01. Kita tutup saja, kita ke switch dev-nya. Kita buat namai dulu untuk tag name-nya. Start switch, high switch, low switch, valve A open, valve B open. Setelah itu tutup. Kita ke DR03-nya di ST01. Disinilah letak program untuk sekuensialnya. Dapat lihat di sini ada tag name-nya, ada data-datanya. Kemudian ada komennya. Di sini ada programnya, sekuensialnya atau aturan-aturannya. Seperti ini. Start switch Y itu true, semacam true, dan N itu false. Ketika start switch true, low switch true, maka valve A open. Ini adalah program sekuensialnya. Langsung saja ke simulasinya. FCS test function. Oke. Tunggu dulu. Oke, sudah berbunyi. Matikan dulu buzzernya. Oke, sudah berhasil di running. Kita buka dulu window-nya untuk kontrolnya. Oke, untuk simulasinya pertama-tama kita cari dulu ST01. Kemudian kita ubah jadi auto. Mode auto. Enter. Oke, sudah auto. Stepnya oke, biarkan saja. Setelah itu kita buka untuk kontrolnya. Start switch, lalu high switch, susun dulu, low switch, valve A open, kemudian valve B open. Terus ST01 tabel untuk melihat respon dari kontrolnya. Kita buat ke defaultnya dulu, off semua. Off. Oke. Di sini bisa kita lihat ketika masih off semua sesuai dengan ketika di stop semua sesuai dengan yang ada di flowchart dan program sekuensialnya, masih belum ada valve yang dibuka. Untuk ketika kita tekan start switch on, lalu high switch off, dan low switchnya on, apa yang terjadi? Di sini tadi yang biru jadi merah, dan yang terjadi adalah valve A-nya dibuka atau on. Karena di sini rules-nya sudah terpenuhi, otomatis valve A-nya open. Kemudian ketika kita tekan start switch-nya off lagi,
kita off kan semua ke default dulu. Ketika kita tekan start switch-nya on, kemudian di sini jadi merah, dan high switch-nya yang on, dan ini off, yang menyala adalah valve B open secara otomatis berdasarkan rules yang ada di sini. Kita matikan lagi semua. Kita coba lagi untuk yang high switch, start switch on, low switch on, maka yang menyala akan valve A open secara otomatis. Oke. Coba lagi untuk yang valve B opennya. Kita nyalakan start switch dan juga low switch, dan high switch-nya off. Yang menyala adalah valve A open. Ketika kita reset semuanya ke off, kita nyalakan high switch dan start switch, yang menyala adalah valve B open. Oke, untuk praktikum sekuensial demikian. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk praktikum interlock. Oke, sekarang lanjut untuk yang interlock. Pertama kita buat dulu program pada function block seperti ini, menggunakan function block LC64 yang ESD untuk logik programnya, gerbang logika, dan LC-nya untuk monitoringnya dan memberikan input parameternya nanti. Untuk gerbang logikanya ada seperti ini, DR02. Oke, kurang kelihatan, buka di bawah sini aja. Sudah ada yang saya. Nih. Jadi di sini ada gerbang logika N. Lalu di sini ada OR. Kemudian di sini ada tombol reset. Jadi apa yang terjadi adalah di sini bisa kita lihat ketika salah satu limit switch-nya LSB, LLA, LSLLB, jika ada dua yang menyala di N kan, maka di sini ada OR, itu akan mengaktifkan set yang di sini. Jadi jika dua ini menyala, atau yang dua ini menyala, atau dua ini menyala, di sini ada 3 kondisi. Salah satunya kondisi itu menyala, maka akan mengaktifkan set. Tetapi di sini juga ada mode auto LC. Jadi harus terpenuhi juga untuk mode auto LC dan pump on-nya. Ketika ketiga kondisinya sudah terpenuhi, maka akan ngeset LC mode manual. Jadi LC-nya akan diubah langsung ke manual secara otomatis ketika kondisinya terpenuhi. Lalu pump B juga di reset atau dinonaktifkan. Jadi kita nanti tidak bisa mengaktifkan pumpnya. Lalu dia akan mengirimkan juga di sini alarm message. Kita bisa melakukan input ulang lagi ketika kita sudah menekan tombol reset di sini. Jika tekan tombol reset, maka dia akan ke reset sini. Jadi dia kembali ke kondisi awal. Oke, bisa langsung saya simulasikan. Oh iya, untuk switch dev-nya settingannya di sini. Ada pump juga, set reset. Kemudian ada message di sini. Level tank low. Oke. Kita masuk lagi ke simulasi ESD. Oke, langsung saja kita simulasikan. Pertama kita buat dulu jadi auto. Sudah auto, ESD sudah auto. Kemudian pompanya kita nyalakan, pump B. Bisa dilihat di logika sini, LC sudah auto, pompa sudah menyala, akan tetapi untuk LS, LLA dan LLB dan LLC nya belum ada yang terpenuhi, yang mana harus dua limit switch ini menyala, entah itu
limit yang A, B dan B, atau B dan C, atau A dan C. Karena di sini ada OR. Jadi ketika itu sudah terpenuhi, lalu ketiga kondisi ini terpenuhi dan akan ngeset LC mode manual dan mematikan pompa secara paksa. Itu adalah interlocknya. Lalu di sini ada alarm dan message. Kemudian kita langsung running saja. Sudah dinyalakan, kita tekan satu switchnya LSA. Di sini kita bisa lihat belum terpenuhi. Kita tukar satu yang menyala, yang B belum terpenuhi juga, kita ganti lagi ke C. Satu saja yang terpenuhi, belum juga. Lalu ketika kita di sini pompanya menyala ya. Ketika kita menyalakan dua, apa yang terjadi? Pompanya langsung dimatikan. Di sini kita bisa lihat langsung merah. LC-nya dipaksa menjadi mode manual dan pompanya dimatikan secara paksa. Bagaimana kalau lalu di sini juga ada alarm level tank low. Bagaimana jika kita tekan pompa on secara paksa? Tidak bisa, karena di sini ada interlock. Dia memaksa pompa untuk nonaktif. Dan kita coba paksa untuk ini LC-nya menjadi mode auto. Tidak bisa karena masih di interlock. Yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mematikan semua switchnya, memperbaiki, lalu resetnya kita tekan reset. Ketika ditekan reset, di sini bisa kita lihat interlocknya sudah di reset dan kembali ke sedia kala. Kita set normal. Ininya kita bisa acknowledge saja dulu karena kita sudah ngecek mesinnya. Dan kita buat auto lagi. Nah, kita tekan pompa on. Baru di sini kita bisa mengulangi sequence-nya tadi. Satu limit switch saja yang menyala tidak akan mengaktifkan interlocknya, dan ketika dua limit LSLLA-nya dan LSC-nya menyala, interlocknya menyala. Menonaktifkan pompa, memaksa LC menjadi manual, dan memberikan alarm. Oke. Ketika kita tekan pompa on, tidak bisa karena interlock. Kita harus tekan reset dulu. Sudah, interlocknya sudah di reset. Oke. Demikian untuk penjelasan praktikum DCS sekuensial dan interlock. Terima kasih.